Oke, kita mulai. Halo Sobat Ngapak, kembali lagi di Ngapak Kota Batik. Ngobrol bareng Paksi Kota Batik. Salam batik kita. Bangun anti korupsi, kolaborasi integritas, transparan, dan akuntabel. Masih bersama saya Bro Fajri 182 dan Master AZ, penyuluh anti korupsi Kota Pekalongan, yang akan menemani perjalanan kita membangun budaya anti korupsi di kota kita tercinta ini. Ya, di episode ini kita akan membahas terkait pelayanan publik nih. Sebelum lebih lanjut, coba Sobat Ngapak tulis di kolom komentar di bawah ini pengalaman yang dirasakan ketika mendapat pelayanan di instansi Kota Pekalongan seperti apa nih ya. Tulis coba di kolom komentar. Oke Mas Razet, dalam perjalanannya di pelayanan publik khususnya terkait administrasi nih, di tempat kita itu tadinya berbayar kemudian digratiskan, tetapi muncul semacam kotak amal kemudian dikoreksi kembali sehingga sudah tidak ada lagi kotak amal tersebut. Nah, di sini akhirnya muncul nih potensi korupsi dengan embel-embel. Kalau ingin cepat, ya harus ada upeti yang didapat. Bagaimana menurut Master Ajat ini? Ya, betul sekali. Para sobat ngapak yang berbahagia dimanapun berada, ini yang salah ya di kita bahwa harus cepat itu pasti bayar. Belum tentu. Karena apa? Karena yang pertama bahwa pelayanan publik itu harus mengacu pada retribusi yang berlaku. Jadi apakah berbayar atau tidak berbayar itu tergantung dari retribusi dari pelayanan publik tersebut. Ada beberapa pelayanan publik yang pasti itu digratiskan. Apa aja pelayanan publik yang gratis dan apa yang berbayar. Oke, berarti nanti menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Betul sekali. Ya. Nah, gimana sih cara masyarakat ini mengetahui baik dari prosedur, apakah itu berbayar atau tidaknya itu dari mana? Apa yang bisa dilakukan oleh instansi di kota kita ini supaya mengedukasi maupun memberikan informasi kepada masyarakat terkait pelayanan kita? Betul sekali, bahwa negara kita itu ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Salah satunya yang diwajibkan bagi penyelenggara pelayanan publik adalah adanya standar pelayanan. Nah, standar pelayanan ini Bapak Ibu bisa melihat biasanya kalau Bapak Ibu ke ruang pelayanan itu pasti ada tulisan, ya, tulisan misalnya pelayanan legalisir misalnya, legalisir ijazah di Dinas Pendidikan. Itu pasti ada standar pelayanan publiknya. Isinya apa? Isinya adalah ada dasar hukum, ada prosedur, mekanismenya, ada persyaratannya. Jadi Bapak Ibu kalau mau lihat persyaratan untuk legalisir itu apa, itu ada di standar pelayanan. Terus ada waktunya, waktu yang akan dipenuhi oleh pengguna pelayanan, Bro Fajri. Jadi kalau misalnya di situ tertulis 1 hari, maka maksimal 1 hari itu harus selesai. Dan yang paling penting adalah biayanya. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian, biayanya Bapak Ibu harus lihat di situ, gratis atau berbayar. Nah, kalau gratis, maka wajib tidak boleh ada sedikitpun pungutan dalam bentuk apapun. Kalau tadi kita lihat ada kotak amal, lah itu tidak boleh. Apapun itu bentuknya, ya, termasuk ucapan terima kasih Bu Fajri. Nah, jadi apapun itu ya masyarakat Kota Pekalongan ataupun para pendengar sekalian, jadi pungutan tidak diperbolehkan. Nah, yang resmi adalah yang sesuai dengan ketentuan ada di standar pelayanan. Jadi Bapak Ibu silakan cek entah itu di online website yang masing-masing penyelenggara pelayanan publik ataupun di ruang pelayanan. Ya, itu pasti ada. Silahkan. Oke, jadi harusnya di tempat pelayanan itu sudah tersedia sebagai pamflet maupun banner yang memberikan informasi nih tentang pelayanan publiknya seperti apa maupun prosedurnya. Yang paling besar harusnya terpampang kaitannya biaya. Betul sekali. Gratis atau tidak. Ya. Oke, luar biasa sekali. Ya, Sobat Ngapak,
di masa serba online kayak gini, termasuk pelayanan publik itu kan kita bisa dapatkan secara online. Online ya, Nah, betul. sudah maju seperti ini, apakah ada potensi nih untuk tindakan korupsi terkait pelayanan online ini? Ya, pasti masih ada celah ya untuk praktek-praktek. Saya nyebutnya mungkin pungutan liar ya, kalau ada biayanya ya, Bro Fajri ya. Ada pungutan yang tidak sesuai aturannya. Di manakah prakteknya? Biasanya prakteknya adalah ketika waktunya lama. Nah, waktunya lama, tidak sesuai ketentuan, akhirnya pengguna pelayanan publik datang biar cepat ngasih sejumlah uang ataupun diminta sejumlah uang. Jadi dua kemungkinan ini, ada yang minta uang, ada yang memberikan uang, ada yang mungkin, mohon maaf ya, melakukan suap mungkin, ataupun memang ada kotak amal. Nah, ini makanya tadi para sobat ngapak sekalian harus lihat standar pelayanan publiknya. Berapa waktunya, berapa harganya, sobat ngapak bisa lihat secara terbuka. Seperti itu, Bro Fajri. Ya, pada intinya berarti memang prosedural dan lain sebagainya perlu kita sadari gimana sih, dan sudah tersedia prosedurnya. Kalau belum, mari kita tanyakan kepada penyedia layanan, entah di tempat kita sekarang sudah ada mall pelayanan publik di sebelah Radio Kota Batik. Pastikan di sana sudah ada dari prosedural maupun standar pelayanan seperti apa bagi masyarakat. Ya, dan terakhir, bila mana nih segala tindakan yang sudah kita lakukan untuk mencegah korupsi, tapi masih tetap juga ada yang ngeweng atau yang masih melakukan hal tersebut. Kita selaku rekan kerja, misalkan kita kerja dalam satu instansi maupun sebagai masyarakat nih, apakah langkah apa aja nih yang kira-kira bisa kita lakukan, Mas Rasif? Betul. Jadi celah untuk melakukan perbuatan maladministrasi atau korupsi itu banyak sekali ya, Bro Fajri ya. Salah satunya adalah misalnya persyaratannya itu harus ada A, ternyata tidak ada A. Diada-ada. Wah, itu pasti ujung-ujungnya nanti duit nih gitu ya. Duit nih, ataupun harusnya gratis bayar. Wah, ujung-ujungnya pasti duit lagi. gila. Hal-hal ini memang masyarakat harus tahu dan mengerti tentang standar pelayanan publik apapun pelayanannya. Dan jika ada penyelenggara pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar, ya misalnya Bapak Ibu terpampang legalisir tadi ya, kita contohkan ya, legalisir ijazah itu harusnya 3 hari, tapi ternyata sudah 4 hari belum jadi, misalnya waktu ini ya, tentang waktu, ataupun tentang biaya, harusnya 0 rupiah ternyata bayar gitu ya, ataupun tentang persyaratan. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan atau menyampaikan pengaduan. Nah, pengaduannya di mana? Bisa melalui kanal-kanal resmi yang tersedia, entah itu dengan atasan langsungnya. Misalnya kalau di Bapak Ibu di penyelenggaraan publik di dinas tertentu, Bapak Ibu bisa menyampaikan melalui kanal-kanal resmi di pemerintahan yang bersangkutan, ya, ataupun di Kota Pekalongan bisa disampaikan, ataupun dengan kepala perangkat daerahnya ya bisa. Nah, pasti penyelenggaranya akan dimintai keterangan. Jadi bisa, ataupun bisa melalui Inspektorat Daerah Kota Pekalongan bisa disampaikan pengaduan bahwa adanya penyelenggaraan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar. Nah, ini masyarakat bisa sekali apapun itu. Oleh karena itu, masyarakat juga harus mengawasi. Pemerintahan juga harus memberikan pelayanan publik yang terbaik dan prima. Ya, begitulah Sobat Ngapak, pemerintah seyogianya melayani masyarakat tanpa dipungut biaya apapun, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pastinya. Tetapi bila terjadi hal-hal semacam itu yang masih mengganjal, tidak sesuai dengan aturan, yang menuju ke tindak korupsi, ya kita coba kita peringati lebih dahulu, diingatkan kembali, Pak ini tidak sesuai standar, Bu ini tidak sesuai aturan. Dan kalau masih terjadi nih Master Betul. ya coba kita laporkan ke kanal-kanal pengaduan. Coba cek di deskripsi kanal-kanal pengaduan yang ada di Kota Pekalongan, bisa kamu temui di situ. Ya, sekian mungkin dari kami terkait pelayanan publik ini.
ketika masih ada praktek-praktek yang tidak sesuai standar, coba dilaporkan ke kanal atau bisa coba komen-komen di bawah ini. Kalau masih ada yang nakal, siapa sih dinas-dinas instansi, coba laporkan ke lewat komentar di sini, akan coba kita tindak lanjuti sesuai prosedur. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat dan salam batik kita. Check out.